Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pandemi telah merubah pola pembelajaran yang dari asalnya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, di mana selama kurang lebih 1,5 tahun kita kekhawatiran peserta didik kita mengalami yang namanya learning loss. Saya Hafiz Kurniawan, guru dari SDN 053 Cisitu Kota Bandung, ingin memperkenalkan sebuah model pembelajaran untuk membekali peserta didik kita agar tidak mengalami learning loss. Model yang ingin dikenalkan adalah model pembelajaran Hafiz. Model pembelajaran ini adalah mengadopsi model pembelajaran problem based learning, yaitu hadirkan masalah. Siswa harus disuguhkan dengan permasalahan yang sangat kontekstual agar mereka paham ketika mereka mengalami di kehidupan sehari-hari. Ajarkan mereka belajar. Mereka harus tahu kompetensi dasar apa yang harus mereka kuasai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Visualisasikan penyelidikan. Mereka harus memvisualisasikan, mengerjakan penyelidikan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Instruksikan presentasi hasil karya, di mana siswa harus mempresentasikan hasil karya yang sudah mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan sajikan hasil analisis dan evaluasi. Tentunya siswa harus dievaluasi agar mampu mengetahui ketercapaian dalam menyelesaikan permasalahan. Evaluasinya bisa dalam bentuk game ataupun permainan, sehingga siswa akan lebih menarik. Nah, bagaimana cara aplikasi model pembelajaran Hafiz pada proses pembelajaran? Kita saksikan bersama. Yang pertama dilakukan adalah asesmen diagnostik. Asesmen ini adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, asesmen ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan pengisian di Google Form oleh siswa yang diberikan oleh guru, dan yang kedua adalah melalui wawancara secara daring, baik itu dengan orang tua siswa dan dengan siswa itu sendiri, sehingga data yang didapatkan menjadi sebuah data yang akurat yang digunakan guru untuk mengasesmen awal kondisi siswa di masa pandemi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah saya memetakan beberapa kompetensi dasar yang akan diberikan kepada peserta didik secara tematik, mulai dari ilmu pengetahuan alam sampai dengan pendidikan lingkungan hidup. Setelah itu, saya jabarkan kompetensi dasar itu ke dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai panduan saya ketika mengajar nanti. Pembelajaran di masa pandemi ini dilakukan secara terbatas. Satu kelas hanya dihuni oleh 7-8 siswa. Tetapi dengan PTMT ini saya ingin mengenalkan lebih lanjut, lebih jelas tentang model pembelajaran Hafiz, yaitu hadirkan masalah, arahkan siswa belajar, visualisasikan penyelidikan masalah, instruksikan presentasi hasil karya, dan sajikan hasil analisis dan evaluasi. Dengan model Hafiz ini dilakukan dengan luring dan daring. Siswa yang melakukan pembelajaran secara daring di rumah dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Langkah yang pertama dihadirkan kepada siswa adalah masalah. Maka hadirkan masalah pada siswa. Siswa dituntut untuk menemukan permasalahan ketika di masa pandemi seperti ini, yaitu menjaga imunitas tubuh. Sintak yang kedua adalah arahkan siswa belajar. Di sini siswa diarahkan untuk mengetahui kompetensi apa yang harus
mereka kuasai untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Dari semua mata pelajaran yang diberikan, terdapat beberapa kompetensi dasar yang menunjang terhadap penyelesaian permasalahan yang diberikan. Dari mulai ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, lalu pendidikan lingkungan hidup, dan pelajaran muatan lokal. Semua terintegrasi dalam sebuah pembelajaran tematik integratif, sehingga siswa dapat berpikir secara holistik, menyeluruh, dan terintegritas dengan baik, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah visualisasikan penyelesaian penyelidikan. Siswa diajak untuk membuat secara visual untuk menyelesaikan permasalahan, mulai dari mengamati pertumbuhan-tumbuhan selama beberapa hari, lalu membuat jamu dengan bahan-bahan alami, dan membuat poster untuk mempromosikan jamu yang telah dibuat, sehingga siswa belajar secara penuh, secara holistik dari mulai perencanaan, pembuatan, sampai dengan penjualan jamu yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah instruksikan presentasi hasil karya. Di sini siswa diwajibkan menjelaskan bagaimana hasil yang sudah mereka visualisasikan untuk penyelidikan permasalahan, yaitu bagaimana siswa membuat jamu beras kencur. Siswa menjelaskan bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat jamu beras kencur. Setelah itu, siswa pun diajak untuk menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan jamu tersebut, mulai dari penyediaan bahan-bahan sampai dengan proses jamu tersebut selesai. Setelah selesai, maka siswa pun diarahkan untuk menyimpan jamu tersebut ke dalam kemasan yang menarik yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Selain itu, siswa pun belajar untuk menawarkan hasil jamu buatannya sendiri untuk dijual kepada tetangganya. Siswa diajarkan bagaimana menjadi seorang pengusaha. Langkah yang terakhir adalah sajikan hasil analisis dan evaluasi. Hasil evaluasi bisa kita kemas dalam bentuk permainan ataupun game untuk menarik perhatian siswa. Nah, itulah praktik baik proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Hafiz. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi ibu dan bapak guru hebat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.